Shalom anak-anak teacher, selamat pagi. Hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran matematika. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Dear God, thank you for your blessing and for your kindness. Now we want to start our lesson. Please bless us to understand about our lesson. In Jesus' name we pray. Amen. Ya, hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran matematika kita tentang bilangan bulat. Masih tentang bilangan bulat bagian ketiga ya. Yang kita pelajari apa saja? Yang pertama, memahami konsep operasi hitung campuran pada bilangan bulat, kemudian melakukan operasi hitung campuran pada bilangan bulat, dan yang ketiga menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat ya. Anak-anak teacher boleh buka bukumu. Ini dia. Kita belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Jadi dalam mengerjakan operasi hitung campuran bilangan bulat itu ada kuncinya. Jadi namanya operasi hitung campuran, berarti di situ banyak ada pengurangan, ada penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian. Yang pertama, yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau ada yang dalam kurung, kamu kerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan sama kuat, maka pengerjaannya urut dari kiri. Jadi kalau ada kurang dan jumlah, kamu kerjakan dari yang paling pertama ketemu, dari sebelah kiri ya. Kemudian operasi hitung perkalian dan pembagian sama kuat. Jadi kalau tadi penjumlahan dan pengurangan sama kuat, perkalian dan pembagian itu sama kuat. Maka pengerjaannya urut dari kiri dulu baru ke kanan. Kemudian yang keempat, operasi perkalian dan pembagian lebih kuat dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Ya, bagaimana caranya supaya kamu memahami? Teacher kasih contoh. Kamu bisa buka buku kamu di halaman 23. Teacher kasih contoh ya, supaya kamu lebih paham. Yang nomor 1, 150 dikurang 100 dibagi negatif 2 sama dengan, ingat, perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada pengurangan dan penjumlahan. Karena di sini tidak ada kurung tapi hanya untuk menutupi negatif 2. Maka yang pertama kali kita kerjakan itu adalah pembagian. Gimana caranya teacher? Jadi gini. Ini 150, kamu tulis 150 dikurang 100 dibagi negatif 2. Ingat positif dibagi negatif hasilnya negatif. Ini dia. Jadi teacher sudah ketemu 150 dikurang negatif 50. Ingat negatif ketemu negatif jadinya ini negatif dalam kurung negatif dikali negatif jadinya apa? Positif. Berarti 150 ditambah 50. 150 tambah 50 berapa? 200. Good job. Ya, lanjut ke nomor 2. Negatif 25 dikali negatif 4 ditambah negatif 35 sama dengan, ingat, negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi ini negatif 25 dikali negatif 4 jadinya berapa? 100 ya. Jadi kita kerjakan yang ini dulu yang pertama, karena perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan. Kemudian ditambah negatif 35. Ini ada 2 tanda. Ya, ada 2 tanda. Perhatikan ini. Dia nggak bisa 2 tanda, dia harus 1. Jadi negatif kali negatif dapatnya positif. Yang ini positif dikali negatif, hasilnya apa? Negatif. Jadi 100 dikurang 35. Berapa 100 dikurang 35? 65. Oke, paham ya? Selanjutnya yang nomor 3, negatif 124 dikali 500 dibagi 50 sama dengan. Nah, kalau ini ada yang dalam kurungnya, berarti kamu kerjakan dulu yang dalam kurungnya. Kamu tulis dulu negatif 124, tetap ini harus ditulis supaya kamu tidak keliru. Dikali 500 dibagi 50 berapa? Good, 10. Sekarang tinggal kita kalikan. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Jadi jawabannya negatif 1240. Paham ya? Contoh berikutnya yang nomor 7. Negatif 75 dikali 3 ditambah negatif 5 dikali negatif 25. Tidak ada operasi yang dalam kurung. Ini dalam kurung ini beda ya, nak. Ini hanya untuk menutupi dia negatif ya. Tidak ada operasi di dalamnya. Tidak ada operasi hitung di dalamnya, bukan operasi yang rumah sakit ya. Tidak ada operasi hitung di dalamnya. Ayo coba yang mana duluan kita kerjakan? Yang ini ya, karena ini pertama kali dapat. Ya, kan ini sama-sama ada perkalian, kita kerjakan yang pertama kali ketemu. Ini yang pertama kali ketemu. Kemudian
Negatif 75 dikali 3, negatif 225 ditambah. Nah, ini ada tambah. Kamu jangan lupa tulis tambahnya nanti. Ya, tetap. Negatif 5 dikali negatif 25 berapa? Oh, sorry. Negatif 5 dikali negatif 25 itu 125. Sorry ya. Salah di sini. 125. Oke. Oke, kita lanjut. Ini dia. Negatif ketemu negatif jadinya positif, jadinya dapat 125. Nah, kamu punya utang 225. Ingat ya, ini masih banyak yang keliru. Kamu punya utang 225 dan kamu bayar 125. Kamu bayar, berarti masih ada utangmu, masih ada. Berarti kalau utang berarti itu negatif. Berapa lagi utangnya? 225 kamu kurangi 125. 100. Berarti jawabannya negatif 100. Oke, lanjut nomor 18. Negatif 15 dikali dalam kurung 25 tambah negatif 23 tutup kurung dikurang negatif 130. Ya, ini dia. Langsung kita kerjakan. Negatif 15. Negatif 15-nya kita buat di sini. Di sini ada dalam kurung. Kita kerjakan dalam kurung dulu. Perhatikan dalam kurungnya. 25 ditambah negatif 23. Tambah dan kurang. Ya, tambah dan kurang. Positif dan negatif, tentu yang menang negatif, berarti di sini kurang. 25 dikurang 23 berapa? Wah, oke. Dikurang negatif 130. Kali dan kurang, mana yang paling kuat? Kali. Negatif 30, ini sudah kita kerjakan. Negatif ketemu negatif jadinya apa? Negatif dikali negatif jadinya apa? Positif, dapatnya positif ya, ditambah 130. Kamu punya utang 30, kamu bayar 130. Lunas utangmu? Lunas. Kalau lunas berarti nilainya positif. Sisa uangmu berapa? Berarti 130 dikurang 30 berapa? Good, 100. Oke. Lanjut nomor 20. Ya, ini dia. 3.600 dibagi 40 dikurang 2.200 dibagi 11 ditambah 3.500 dibagi 70. Tidak ada operasi yang dalam kurung, tapi urutan kita pengerjaannya, kamu ingat di sini ada pembagian. Pembagian jelas lebih kuat daripada pengurangan ya. Ini operasi hitung pertama, operasi hitung kedua, dan operasi hitung ketiga. 3.600 dibagi 40 berapa? Good, 90. 2.200 dibagi 11 berapa? Dikurang 200 ditambah 3.500 dibagi 70 berapa? 50. Jadi 90 dikurang 200 tambah 50. Karena pengurangan dan penjumlahan itu sama kuat, jadi kita kerjakan yang pertama kali ketemu pengurangan dulu. 90 dikurang 200 berapa? Negatif ya, karena 90 nggak bisa dikurang 200. Berarti negatif berapa? Negatif 110 ditambah 50. Kamu punya utang 110. Kamu bayar pakai uangmu 50. Lunas utangmu? Belum. Kalau belum berarti negatif. Berapa lagi utangmu? 110 dikurang 50, 60. Berarti jawabannya negatif 60. Paham ya anak-anak teacher? Sekarang kita lanjut ke soal cerita. Ya, anak-anak teacher boleh buka buku kamu. Halaman 25 sampai halaman 26 menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Nah, teacher ambil beberapa contoh. Nanti kamu kerjakan di buku kotak-kotak. Cara mengerjakannya seperti ini. Dan kamu beri garis ya. Nomor 1 contohnya. Temperatur udara di sebuah kota pada siang hari adalah 2 derajat Celcius. Pada malam hari, temperaturnya turun menjadi negatif 5 derajat Celcius. Berapa besar penurunan suhu dari siang ke malam hari di kota tersebut? Nanti kamu mengerjakannya tidak perlu tulis soal, tapi kamu tulis keterangan diketahui, ditanya, dan dijawabnya. Seperti ini. Jawaban matematika halaman 25 sampai 26. Nomor 1 diketahui temperatur pada siang hari sama dengan 2 derajat Celcius. Kemudian temperatur turun menjadi negatif 5 derajat Celcius. Ditanya besar penurunan suhunya itu berapa? Jawab. Besar penurunan suhu sama dengan 2 derajat Celcius dikurang negatif 5 derajat Celcius.
Jadi negatif dikali negatif hasilnya positif. 2 derajat Celcius ditambah 5 derajat Celcius sama dengan 7 derajat Celcius. Jadi besar penurunan suhu dari siang ke malam hari di kota adalah 7 derajat Celcius. Paham ya anak-anak teacher ya? Lanjut berikutnya. Nomor 3. Seekor ikan berenang pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Ikan tersebut melihat umpan tepat di bawahnya. Umpan tersebut berada di kedalaman 11 meter di bawah permukaan laut tepat di bawahnya. Berapa meter ikan tersebut harus turun untuk mendapatkan umpan tersebut? Teacher ada buat gambarnya seperti ini. Jadi posisi ikan itu ada 4 meter di bawah permukaan laut. Kalau di bawah permukaan laut berarti dia negatif ya. Ini dia posisi ikan. Terus posisi umpan berada di kedalaman 11 meter di bawah permukaan laut. Berarti di sini posisi umpannya. Pertanyaannya, berapa meter ikan tersebut harus turun untuk mendapatkan umpannya? Kamu pahami gambarnya? Jadi di sini posisi ikan, di sini posisi umpan. Berapa meter ikannya harus turun ke bawah untuk dapat umpannya? Ya, teacher hilangkan dulu gambarnya yang ini. Oke. Oke, sekarang kita lanjut. Nih. Posisi awal ikan negatif 4 derajat Celcius. Posisi umpan ada di 11 meter. Sorry ya sayang, ini nggak pakai derajat Celcius. Teacher ada salah penulisan. Oke. Oke ya, lanjut lagi. Ini dia, posisi umpan ada negatif 11. Berapa meter ikan turun untuk mendapatkan umpan? Jadi jawab ikan turun untuk mendapatkan umpan, negatif 4 kalau turun berarti dikurang ya. Negatif 4 dikurang negatif 11. Jadi negatif 4 ditambah 11. Negatif 4 ditambah 11 sama dengan 7. Kamu punya utang 4, kamu bayar 11. Jadi dapatnya 7. Berarti ikan harus turun sejauh 7 meter untuk mendapatkan umpan. Jadi dia harus turun sejauh 7 meter dari posisi dia yang negatif 4 ke negatif 11, dia harus turun sejauh 7 meter untuk mendapatkan umpannya. Oke, paham ya? Nanti kamu cara mengerjakannya seperti ini terus diketahui, ditanya lalu jawab. Next. Nomor 10, sebuah panci berisi air diletakkan di atas kompor. Suhu air di dalam panci tersebut mula-mula adalah 15 derajat Celcius. Setelah api kompor dihidupkan, suhu air naik 5 derajat Celcius setiap menit. Berapa derajat suhu air di dalam panci tersebut setelah 10 menit? Kita tulis dulu, diketahui suhu air belum mula-mula 15 derajat Celcius. Kemudian kenaikan suhunya 5 derajat Celcius setiap menit. Ingat setiap menit ya. Pertanyaannya ditanya, berapa derajat suhu air dalam panci setelah 10 menit? Ini jawabnya. Suhu air dalam panci setelah 10 menit sama dengan 5 ditambah 5 dikali 10. 15 itu didapat dari suhu mula-mula. Oke. Kemudian 5 dikali 10 dapat dari 5 derajat Celcius naik dikali 10 menit. 5 derajat ini setiap 10 menit berarti 5 dikali 10. Kita kerjakan ya, 5 dikali 10 dulu. 5 dikali 10 berapa? 50. Makanya teacher buat di sini kurung supaya kita kerjakannya itu terlebih dahulu. 15 ditambah 50 berapa? 65. Jadi suhu air dalam panci tersebut adalah 65 derajat Celcius. Itu dia setelah 10 menit. Paham ya anak-anak teacher? Oke, nah tugas kamu hari ini kamu kerjakan halaman 23, nomor 5, 8, 14, dan 19, halaman 26, nomor 6, 7, dan 9. Hanya ada 7 soal, dan teacher minta semuanya kamu kerjakan di buku kotak-kotak. Jangan lupa beri garis pembatas pada buku kotak-kotaknya seperti contoh. Paham ya? Teacher harap semuanya mengerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan yang teacher ajarkan ya. Yuk mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat hari ini, terima kasih buat pembelajaran, biar hikmat Tuhan turun bagi setiap kami, kepintaran daripada Tuhan, turun atas setiap kami untuk boleh mengerjakan tugas-tugas dan latihan-latihan kami dengan baik. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, haleluya, amin. Thank you students, God bless you.